Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 23. Roma pasal 6, 17 sampai 23 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Saudara, apa yang kita kenal dengan istilah lahir dan batin? Ada seorang yang kemudian merdeka di dalam hidupnya karena dia tidak dipenjara. Seorang istri merdeka karena dia tinggal di dalam rumah dan dia tidak dibatasi untuk pergi dan keluar. Tetapi ia sama sekali tidak merdeka dalam psikis karena dia selalu tertekan dengan ucapan yang dikatakan di dalam yang dia terima. Tidak ada sebuah nilai penghargaan terhadap apa yang dikerjakan. Dan dia selalu dinista dengan kata-kata. Itu dalam HAM pun seringkali dikatakan kekerasan bisa dilakukan dengan kata-kata. Bukan hanya fisik. Sehingga ketika kita memahami kemerdekaan sosiologis, kita tidak bisa hanya merdeka secara fisik tetapi juga psikis kita. Kita tidak hanya bisa merdeka, bebas bergerak dan tidak dibatasi waktu. Tetapi juga kemerdekaan bagi batin kita yang tidak ditekan, ya, yang tidak kemudian dihina dan diolok. Nah jadi ada gugatan tuntutan terhadap kemerdekaan yang utuh. Lahir dan batin, fisik dan psikis, itu pendekatan sosiologisnya. Tetapi kalau kita berbicara di dalam kemerdekaan filosofis, maka kemerdekaan filosofis adalah bicara atau bertindak dan bagaimana berpikir. Berpikir dan bertindak adalah dua hal yang sangat penting dalam falsafat. Bagaimana saya boleh berpikir, saya merdeka berpikir, saya berhak berpikir, saya bebas berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Sehingga bagi orang falsafah, orang-orang filsafat, agama seringkali membuat orang tidak merdeka berpikir karena tidak boleh berpikir Tuhan tidak ada. Filsafat menerobosnya. Bagi filsafat kemerdekaan adalah saya boleh berpikir Tuhan tidak ada. Kenapa? Tuhan harus ada. Sehingga mereka menggugat dan mereka kemudian menelandar terus mengembara di dalam pemikiran-pemikirannya. Nah ini yang kita sebut sebagai kemerdekaan filosofis. Sehingga filsafat bisa membawa seseorang menjadi seorang ateis dalam kehidupannya. Bagi mereka adalah penjajahan, bagi mereka adalah kejahatan kalau mereka dilarang memikirkan apa yang menurut agama itu dosa. Jadi mereka ingin menerobos, mereka ingin memikirkan apa saja. Bertindak bagi mereka, oke, mereka sepakat. Bertindak itu ada batasnya, ada boleh, ada tidak boleh. Tapi berpikir, tidak boleh. Ya kan bisa mengelana kemana-mana. Sehingga kemerdekaan filosofis tadi menjadi berbeda. Kalau sosiologis lebih kepada kemerdekaan batin yang dialaminya. Tetapi ada keteraturan yang coba dia rela untuk tunduk di sana. Tapi filsafat itu menjelajah jauh lebih luar biasa. Jauh ya kemana-mana. Sehingga dia akan berpikir apa yang bisa dipikirkan. Sehingga saudara yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang sangat perlu di dalam kehidupan kita. Ya, secara filosofi kalau saudara mau jadi orang pintar dan mau jadi belajar, belajarlah bertanya. Belajar bertanya adalah pelajaran pertama tapi yang paling utama dalam hidup kita.
Banyak orang tidak bisa bertanya, sehingga pertanyaan tidak terlalu bermutu. Dia mengulang apa yang sudah dijelaskan. Ya, dia sebetulnya bertanya sesuatu struktur yang dalam logika dia sudah ada tetapi belum teratur. Sehingga ketika kita menjawab sebetulnya, lalu memberikan dia pengarahan, lalu kita tanya ulang, lalu dia jawab. Sebetulnya dia sudah menjawab pertanyaan tadi. Tapi dia tidak pernah memikirkan itu secara sistematis. Nah, itu akan menjadi kecelakaan dan kengerian yang luar biasa sekali. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memikirkan fakta dan paham seperti ini? Perlunya sebuah kehati-hatian. Bertanya. Sehingga seorang profesor mengajarkan pada mahasiswanya, tanyalah apa yang bisa ditanya dan belajarlah bertanya. Sampai pertanyaan itu tidak bisa lagi dipertanyakan. Dan saya pikir memang penting ya. Kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Mempertanyakan Alkitab itu sangat menarik. Sampai mempertanyakan kemungkinan Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tidak ada bagaimana ya? Kalau sebetulnya Tuhan itu hanya cerita bohong saja gimana ya? Sampai kemudian kita tahu bahwa memang apa yang kita tahu itu kita pahami betul. Boleh berpikir kalau Tuhan tidak ada. Tetapi kita mempunyai jawaban kalau dia tidak ada apa konsekuensinya. Sehingga pada waktu kita menelaah berpikir dengan struktura yang bagus sekali, kita akan menemukan kebenaran ternyata akan menggiring kita ke arah satu titik bahwa memang tidak mungkin hidup ini tidak ada Tuhan. Ya, maka kita selalu berpikir dan memahami jauh lebih mudah untuk mengerti. Ya, Tuhan itu tidak ada daripada mengerti Tuhan itu ada. Tidak mudah untuk mengerti itu. Tetapi Tuhan yang ada itu adalah Tuhan yang ada. Yang kemudian lebih mudah untuk dipahami dalam kehidupan di dunia ini. Ketimbang kalau Tuhan itu enggak ada. Kita juga lebih memahami itu. Sehingga kita seringkali kita berdiskusi dan berkata. Sangat masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Ketidakmasuk akalan Allah itulah yang masuk akal. Itu menolong kita untuk memahami bagaimana kita tahu apa yang kita tidak tahu dan kita juga harus tahu apa yang kita tahu. Itu filsafat masuk ke sana. Nah, Kristen juga harus berani berpikir seperti itu. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Sehingga kemerdekaan teologis adalah kemerdekaan yang lebih jauh lagi. Dia berbicara tentang apa yang disebut ritual dan spiritual. Jadi kemerdekaan filosofis tadi menyangkut kepada berpikir dan bertindak. Kalau sosiologis tadi fisik dan psikis, maka teologis itu berbicara ritual dan spiritual. Artinya apa? Dia bukan sekedar bicara manusia batin saya. Dia tidak sedang berbicara bagaimana saya berpikir, tetapi dia berbicara yang jauh dari luar dirinya. Yaitu Allah yang bukan dia. Allah yang tidak sama dengan dia. Dia mesti berpikir tentang sesuatu yang lebih besar lagi, saudara yang kekasih. Di dalam berpikir itu menarik sekali. Kita biasanya berpikir dan apa yang kita pikirkan adalah objek pemikiran kita. Tetapi Allah menjadi subjek dalam pemikiran kita dan kita adalah objek yang berpikir. Bayangkan itu. Bagaimana itu? Ketika mendekatkan diri kita sebagai objek yang berpikir tentang sang subjek itu. Padahal kecenderungan berpikir kita akan membedah siapa saja atau apa saja yang kita pikirkan jadi objek dari pemikiran kita. Menempatkan dia. Subjek yang saya pikirkan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga kemerdekaan di dalam konteks teologis, ritual dan spiritual itu sangat penting. Orang-orang Yahudi seringkali bagaimana mereka mengatur hal-hal yang ritual, pergi kebaktian harus gini, harus gitu. Tetapi Yesus berkata, sebetulnya kalian mengurung dan memenjarakan orang lain, kalian membebani orang lain, kalian memenjarakan nilai-nilai spiritual itu. Sehingga mereka hidup dalam ritual kepada ritual. Itu mengerikan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya terikat kepada ritual, merasa sudah benar karena sudah ke gereja dan kita sudah berdoa, celakalah kita. Kalau kita terjebak hanya pada konteks-konteks ritual, bahwa kemudian kalau kita sudah nyanyi, kita angkat tangan, berarti kita diterima Tuhan, celakalah kita. Kita bisa melakukan itu sebetulnya adalah karena tertindas dan merasa nyanyi itu harus angkat tangan, kalau nggak angkat tangan berarti Tuhan nggak memperhatikan misalnya. Doa itu harus begini, kalau nggak begini ya nggak begini. Akhirnya kita terjebak pada ritual-ritual yang salah. Nah, spiritual itu harus merdeka. Tetapi ketika spiritual itu merdeka dan dikumandangkan, dia tidak menjadi liar. Dia hidup dalam ritual yang tertib, yang menyenangkan. Wow, itu akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa, saudara. Sehingga spiritual dan ritual tadi menjadi sesuatu nilai yang sangat penting dalam hidup kita. Karena itulah
Kemerdekaan tidak bisa kita pahami pada satu sisi. Dia harus kita pahami pada dua sisi yang berimbang. Persis seperti mata uang. Di sebelah ada angka, di sebelah ada gambar. Karena ada angka, sahlah jumlah yang diterakan di sana 50 atau 100. Kalau cuma ada angka 100 tidak ada gambar, dia tidak sah. Kalau kemudian dia ada gambar sah tetapi tidak ada angka, dia tidak ada nilai. Maka sah dan bernilai memerlukan dua sisi tadi. Itulah merdeka. Maka kita memakai istilah kemerdekaan dan kemerdekaan untuk memikirkan sebetulnya apa yang kita sebut dengan kemerdekaan. Jangan-jangan kita tidak tahu apa yang kita katakan. Ya. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius kita, saudara yang kekasih. Bagaimana kemudian kita bergumul dan memikirkan bagian-bagian itu. Sehingga kemerdekaan dua aspek tadi harus menjadi berimbang dalam hidup kita. Begitulah kita dalam orang Kristen, ritual dan spiritual kita. Merdeka, yang merdeka digambarkan Paulus dalam surat Roma menarik. Pertama, kamu dulu adalah hamba dosa, maka kamu bebas dari kebenaran. Dan kamu tidak perlu melakukan apapun yang benar yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena kamu hamba dosa. Kamu terikat kepada dosa. Kamu hidup di dalam dosa. Nah karena kamu hamba dosa, kamu ada di sana. Kamu menjadi budak daripada dosa itu. Nah saudara-saudara, seringkali kita berpikir kita hebat dan melakukan apa yang kita mau. Pada waktu saya guru remaja dulu, saudara, saya mendidik anak remaja, lalu seringkali kalau dalam diskusi-diskusi kita begitu ya, selalu anak-anak bilang, aduh Kak Bigman, gak enak lah ke gereja, ajak teman susah. Kenapa? Aduh ke gereja banyak peraturannya, ini gak boleh, itu gak boleh dan seterusnya. Lalu saya suka tanya sama anak-anak, emangnya di mana yang boleh apa saja? Oke, sekarang ke diskotik. Kita pergi ke diskotik, ke night club, kita pergi ke night club. Boleh gak apa saja? Oh boleh. Oh jadi boleh kamu di sana minum gak bayar? Oh ya gak boleh dong om, digebukin. Nah ya sudah. Berarti kan kamu tahu tidak semua boleh kan? Tidak boleh kamu minum tidak bayar. Kamu minum harus bayar. Bisa gak kamu masuk ke situ lalu berteriak semau-mau kamu? Gak boleh kan? Tempat yang paling jahat, yang paling kacau pun perlu keteraturan sebetulnya. Itu dulu satu. Yang kedua, kalau kamu pikir kamu bebas, kamu merdeka. Oh saya bebas, saya mau bisa apa saja. Saya mau mabok boleh, saya mau hajar orang boleh. Nanti dulu. Semua akan membawa kamu pada kesulitan yang luar biasa. Kamu pukul orang, kamu bebas, saya gak suka dia. Das! Kamu pukul. Tahu gak kamu? Dengan memukul kamu punya musuh. Maka kamu sebetulnya makin terhukum dan tidak bebas. Karena kamu akan mengeri kalau ke daerahnya tempat dia tinggal. Kalau 5 orang yang kamu pukul, 1 orang di utara, 1 orang di selatan, 1 orang di timur, 1 di barat, 1 di pusat. Mau kemana kau pergi? Terpaksa kau ke atas atau ke perut bumi sudah. Karena barat, timur, selatan, utara sudah kamu pukul. Sekarang kamu gak bisa. Itu yang kontekstual kita bisa lihat. Lebih mendalam. Sebetulnya tidak pernah kita merdeka karena kita hanya melakukan apa yang setan ajarkan. Kita tetap menjadi hamba hanya saja kepada dosa. Kita lakukan apa yang dosa mau dan rusaklah kita tanpa pernah kita sadari hidup kita. Nah itu mengerikan. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, hamba dosa itu bebas dari kebenaran. Artinya mereka tidak terikat pada kebenaran, yes. Tetapi hamba dosa itu ternyata dia sedang mencincang dirinya, menghabisi dirinya. Dan dia menjadi hancur di dalam kemerdekaan yang dipahaminya itu. Itu mengerikan. Tetapi yang kedua, orang hamba kebenaran bebas dari dosa. Nah apa yang menarik di sini saudara yang kasih? Secara sederhana kalau kita lihat dalam konstelasi kehidupan sehari-hari. Seorang hamba kebenaran dia selalu hidup benar, maka dia bebas dari dosa. Kalau kemudian kamu hidup damai, karena itu yang diajarkan kebenaran. Kamu damai dengan orang barat, orang di timur, orang di selatan, utara dan pusat tadi. Alangkah indahnya hidupmu. Kau tidak perlu naik ke ujung langit sana dan kau tidak perlu turun ke perut bumi. Karena dimanapun kau ada, aman, damai. Itu sebab hidup benar menyenangkan. Membuat kita banyak kawan kalau kita hidupnya benar. Itu sebab hidup benar menyenangkan. Karena membuat kita tidak terikat atau tidak takut apapun karena saya memang sudah benar. Oleh karena itu ayo kita nikmati hidup yang benar itu. Supaya utuh dalam kehidupan kita. Merdeka tadi itu. Merdeka dari dosa itu. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya saja memahami kemerdekaan dari dosa tidak sama dengan saya tidak berbuat lagi lalu selesai. Saya nggak mencuri, saya nggak membunuh. Is enough? No. Ada seorang muda yang kaya diceritakan di Alkitab. Lalu datang kepada Yesus, bukan? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku dapat hidup yang kekal? Lalu Yesus bilang, janganlah kau membunuh, janganlah kau mencuri, dan lain-lain lagi hukum yang berrelasi dengan sesama manusia. Jawaban dia bagus, semua sudah kulakukan. Dan Yesus tidak mengkoreksinya.
Karena memang semua sudah dilakukannya. Tetapi yang menarik, lalu Yesus berkata, kalau begitu juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Maka sedihlah hatinya karena terlalu banyak hartanya. Akhirnya dia balik kanan gerak. Bukan Yesus yang diikutinya, tapi panggilan hartanya. Maka dia membelakangi Yesus dan pergi. Ironis. Tadi dia rindu sekali. Dan dia datang kepada Yesus dan dia tahu Yesus guru yang baik. Itu sebab di awal Yesus sudah berkata, kenapa kau sebut aku baik? Karena sebetulnya kata baik yang diucapkannya hanyalah sebuah kata, basa-basi saja. Karena kalau Yesus memang guru yang baik, pasti dia dengar apa kata Yesus dan dia ikuti. Tapi dia tidak ikuti berarti Yesus tidak baik, kan begitu saja. Saya suka Alkitab karena mempunyai logika-logika yang tajam dan sindiran-sindiran yang hebat. Sehingga presisi sekali dalam berucap. Itu membuat kita jadi smart sebetulnya kalau memperhatikan teliti tiap-tiap Alkitab itu, bagian-bagian itu. Dan Yesus itu mempunyai jawaban-jawaban yang spektakuler buat saya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, kemudian dia pergi, dia tidak bisa. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berdusta, dia tidak berzina, dia tidak menginginkan milik sesama. Tetapi sayang, disuruh menjual harta, memberi pada semua orang, dia nggak berani. Padahal kesimpulan dari 5 hukum terakhir itu adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia tidak bisa berbuat, dia hanya tidak melakukan, tapi juga dia tidak melakukan. Jadi dia tidak melakukan, artinya dia tidak melakukan dosa. Tapi dia juga tidak melakukan kebenaran. Tidak ada zona netral dalam ikut Tuhan. Jadi kalau kalian pikir zona netral ada, pokoknya saya nggak ikut-ikutan. Kau sudah pendosa. Tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku aku muntahkan kau. Itu kata Tuhan. Karena itu oposisi atau tidak oposisi kita harus jelas. Mau di mana posisi kita? Kita mau opposite terhadap Tuhan atau opposite terhadap setan. Karena itu saya suka ketika Tuhan berkata, tidak mungkin engkau mengabdi kepada Tuhan. Pilih kepada siapa yang kau akan mengabdi. Menghambakan diri kepada siapakah kita? Jika kepada kebenaran, itulah kemerdekaan. Jika kepada dosa, itulah kematian. Nah jadi kita tidak bisa mengambil sikap yang pasif tadi. Datang ke gereja, penting aku ikut, selesai pulang, ya baik-baik sudah. Sudah baik kan ya? Nggak ganggu orang di rumah, bertetangga juga cukup baik. Tapi ini finish. Sebelah itu ada susah-susah, orang lagi kelahi, kamu nggak mau damein. Orang susah, kamu tidak mau tolong. Itu urusan mereka sajalah. Dan kita tidak terjun dan kita tidak turun. Maka kita jahat. Kalau dipikir gitu kita jahat, apa jahat banget ya? Halo? Kita jahat banget karena bukan saja nggak mau tahu, malah nyukurin lagi. Heran ribut-ribut melulu. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Just diam. Oh republik ini begini. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Buat apa? Oleh karena itu ketika kita berkelahi dengan hidup ini saudara, untuk menemukan fakta kebenaran itu, marilah kita bergumul sungguh-sungguh supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu bagaimana kemerdekaan dari dosa, di mana kita bebas dan aktif hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu harus menjadi pergumulan kita. Kemerdekaan dari dosa bukan satu kondisi yang pasif, tapi satu kondisi yang aktif yang harus kita lakoni dan kita pertandingkan. Saudara tidak mencuri, jangan lupa. Tidak mengatakan pencuri itu mencuri dosa pun saudara mencuri. Ingat kalimat dulu ya. Mari kita mulai memikirkan lapisan-lapisan tipis daripada yang disebut dosa. Di mana kita diperbudak dari dosa itu. Kalau ditanya saudara mencuri dosa apa tidak? Apa jawabannya? Dosa ya. Dengan mudah kita akan berkata, mencuri itu dosa. Karena ada ayatnya ya. Pertanyaan kedua, tidak mencuri itu dosa apa tidak? Tidak mencuri, dosa apa enggak? Tidak mencuri, dosa? Hah? Tidak, tapi bisa dosa, bisa tidak. Tidak apa dosa? Dosa apa tidak? Saudara memang tidak mencuri, tapi kalau saudara tidak memberitahu si pencuri bahwa mencuri dosa, saudara dosa. Karena saudara tidak menyatakan kebenaran. Celakalah siapapun yang diam terhadap sebuah kesalahan. Itu ayat Alkitab. Mulai pikir ya, betapa berdosanya kalian. Yang ketiga, kamu tidak mencuri. Lalu memberitahu si pencuri, mencuri itu dosa. Dosa enggak? Halo? Dosa tidak dosa. Kamu memang tidak mencuri. Kamu beritahu si pencuri itu dosa. Bahwa mencuri itu dosa. Bagus. Tapi sayang. Kamu bilang langsung ke neraka kau. Kau hakimi melebihi dari porsimu.
Itu kebiasaan kita kalau membicarakan orang lain. Terlalu hebat, terlalu luar biasa. Tapi kurang berani membicarakan diri. Jadi kita pengecut terhadap diri, terlalu berani terhadap orang lain. Kira-kira begitu ya. Wah, dia maki. Itulah kepongaan orang-orang Farisi. Aku tidak seperti si pemungut cukai, aku berdoa. Ya Tuhan, betapa hebatnya aku. Tuhan muak dengar doanya orang Farisi. Kita tidak mencuri, memberitahu si pencuri mencuri dosa, tapi sombongnya kita luar biasa. Nah, sekarang saudara tidak mencuri, memberitahu si pencuri mencuri itu dosa. Dan saudara tidak menghakimi. Dosa apa enggak? Hah? Dosa enggak dosa. Ya. Yang bilang dosa masih ingat-ingat, kayaknya dosa terus-terusan deh. Memang kau tidak mencuri, kau beritahu si pencuri dosa, bagus. Memang kau tidak hakimi, tapi dalam hatimu kau berkata kau lebih baik dari dia. Berilah apa yang diberikan tangan kananmu tanpa diketahui tangan kirimu. Itu kata Tuhan. Pertanyaannya, kalau gitu dosa enggak Pak? Dosa. Nah sekarang saya mau tanya, ada di antara kita yang sudah betul-betul merdeka? Yang tidak berdosa? Halo? Enggak ada. Yakin enggak saudara kalau mati masuk surga? Nah itulah agama. Tidak pernah bisa hidup benar tetapi yakin masuk surga. Memang itulah kegilaan kita. Karena memang itu yang dicekokin tiap hari Minggu. Yang penting beri kolektamu yang banyak, surga terbuka untukmu. Semakin banyak uangmu, semakin lebar pintunya. Kita terjebak dalam nilai-nilai yang salah. Lalu kita pikir kita sudah melakukan. No, itu sebab kalau kamu jadi orang yang benar dan berlatih untuk benar. Tidak mencuri, berani mengatakan si pencuri itu mencuri dosa, tidak menghakimi. Lalu tetap sadar diri dan belajar untuk rendah hati. Tahukah engkau, disitulah hidupmu amat sangat luar biasa merdeka. Karena engkau akan bisa bergaul dengan banyak orang tanpa merasa dirimu terlalu hebat. Saya pernah ketemu satu orang, dia suka ikut di persekutuan, lalu selesai itu ngobrol-ngobrol. Kami menjadi agak sedikit dekat. Ya. Saya tidak tahu kenapa, tetapi yang dia bilang sebetulnya dia memang belum Kristen. Dia memang bukan Kristen dan ya kalau ikut-ikutan aja. Cuma dia bilang, ya karena saya biasa ngomong sama dia juga lu, jadi panggil saya juga lu begitu ya. Men, gue demen sama lu men. Ya kita ngobrol aja. Ya, memang udah seumuran memang kita juga, dia seorang pengusaha begitu ya. Jadi karena kita kenal ya karena selalu gue, dia juga demen begitu artinya. Jadi kita ngomongan lah kan gitu. Ya, lalu dia bilang, apa yang lu ngomong benar, kalau mau jujur, wah memang berat hidup ini. Lalu dia cerita lah tentang bagaimana hidup, lalu dia bilang kawan-kawan ini persekutuan semua tapi masih main perempuan ini. Lalu kalau lu gimana? Gue mau jujur memang ada. Kata. Yang kagumnya di situ. Gue emang gak tutup-tutupin lah, lu pendeta gue ngomongnya padanya. Makanya gue lo ajak kebaktian gue kagak mau. Saudara-saudara, karena pernah kita udah ngomong-ngomong ya, lalu dia kalimat satu yang menarik ini. Dia bilang gini, dan gue mau tanya, boleh gak gue punya girlfriend? Kenapa lo nanya gue? Ya gue nanya, gue boleh apa enggak? Lo mau tahu? Iya. Saya cuma jawab dia, di kantor lo ada kontrak gak? Sama klien sama apa? Ya banyak lah, oke. Di kontrak lo ada klausulnya gak? Kalau ngelanggar apa, ngelanggar gimana? Ya ada lah klausulnya. Ada penaltinya gak? Ada. Kalau dia ngelanggar lo penalti gak? Ya penalti. Gue gak tahu waktu lo kawin ada klausulnya gak? Ya ada sih. Nah lu udah tahu nanya gue. Wah ini gue demen nih pendeta, gue demen. Padahal kan jawabannya sama ya. Dia tanya dosa selesai. Toh. Tetapi saya memang gak jawab itu. Karena saya tahu dia gak suka kalimat itu. Saya suruh dia, akhirnya dia jawab sendiri kan. Pada waktu dia jawab, dia yang jawab kok. Nah lu tahu itu sih. Nah jadi saudara yang kekasih. Di sini yang kita katakan tadi ada satu sudut orang ini hidup seperti ini. Lain sudut nanti lagi kita ditumpukin, ditutupin oleh ketidakbenaran di mana kita kemudian bermanuver tapi kita hidup di lingkungan kebenaran. Itu pun tidak sederhana. Karena itu saya suka ketika pemazmur berkata, orang fasik tidak akan kuat di tengah-tengah kumpulan orang benar. Mereka akan rontok. Nah oleh karena itulah pergumulan-pergumulan kehidupan kita, apa yang kita lakoni dalam hari-hari kita menjadi perkelahian pertandingan yang sangat serius. Yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu saudara yang kekasih, bagaimana mendapatkan merdeka yang merdeka supaya hidup kita ini nyaman, hidup kita ini enteng. Ya, itu menjadi sangat perlu bagi kita. Oleh karena itu kemerdekaan dari dosa bukanlah satu kondisi yang pasif, melainkan tindakan aktif yang di mana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu menjadi pertandingan, menjadi pertarungan semangat
yang mesti kita lakukan terus. Di dalam pergaulan saya dengan kawan-kawan saya bersyukur cuma satu. Yang paling saya takuti justru adalah kalau kemudian integritas saya terbeli. Ya, lalu saya tidak bisa ngomong. So far saya bersyukur karena saya bisa ngomong apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Ya, bagi saya itu penting. Saya merdeka. Saya senang ketika ada satu orang kemudian bilang gini, iya Pak, kemarin kita pikir-pikir nih ngomong-ngomong ABC lah dari lalur ngidul. Hanya sampai pada kesimpulan, aduh Pak Bigman belajar begitu lah, percuma lah. Mana dia mau diatur-atur. Ya, karena saya ingat betul ketika saya diundang, ya ini selalu kumpulan-kumpulan orang top begitu ya. Pada persekutuan, saya mesti rapat PAMA. Rapat PAMA itu cuma beberapa orang. Rapat juga bisa saya rubah. Kita cancel ya, kan gampang ya. 2 hari lagi baru mau rapat. Ya jadi Selasa di kontak, Kamis mau rapat. Teman-teman semua kok. Tapi saya pikir ini jamnya. Sorry, lu terlambat lu telepon gua. Gua udah ada acara. Pak di change, nggak bisa. Lain kali lu yang mesti belajar, lalu kalau telepon kadang-kadang lu berdadak kedudukan semua begitu ya. Walaupun jujur lu habis jawab gitu, saya jawabnya sih enak ya, mantep. Tapi habis jawab saya mikir 7 keliling gitu. Ini orang pada tersinggung gak ya kira-kira kalimat kita ya. Besok-besok dia gak berteman lagi kan gawat juga tuh, hilang semua ya. Tapi kemudian belakangan saya baru tahu. Habis ngomong-ngomong, iya kalau Pak Bigman kita gak bisa sembarang. Yang lain siapapun hadir langsung itu. Apapun acara bisa dibatalkan untuk kelompok ini. Apa yang mereka gak bisa? Ya. Tetapi bagaimana kita melakoni hari-hari itu memang gak gampang. Nah itu sebab saya sangat suka jadi orang merdeka. Karena itu saya mesti bertanding. Mempertahankan apa yang ada, integritas saya. Supaya saya tetap merdeka. Kalau enggak ya hancur juga. Jadi saya berkelahi dengan diri saya untuk kemerdekaan itu. Dengan menaklukkan diri saya pada kehendak Tuhan itu. Begitulah yang kita lakukan. Simpel toh. Jadi perkelahian itu bukan musuh Belanda sana yang kita mau rujam pakai bambu runcing itu. Bukan. Diri kita lah yang kita mesti hajar. Yang disebut sangkal diri itu. Pikul salib itu. Oleh karena itu kemerdekaan itu akan membuat kita bebas dari intimidasi. Karena kita berani karena benar. Ya. Kalau saudara ngegosipin satu orang, lalu orang itu gosipnya nggak benar. Lalu pas ada kumpul-kumpul, saudara cerita masih A, B, C gitu. Pas lagi kita ngobrol-ngobrol, orang itu datang. Saudara gedebak-gedebu kan. Gila nih kalau teman-teman ngomong padahal itu nggak benar gitu kan. Kita tahu ini gosip. Udah kita jaga-jaga teman kita supaya nggak ngomong-ngomong, nggak nyinggung-nyinggung urusan itu. Kita takut setengah mati. Makanya jangan bikin gosip. Supaya kamu bebas dari intimidasi. Bebas dari rasa takut. Mau ngomong apa aja memang fakta kok. Kalau kita ngomong benar, orang marah gak ada masalah. Saya pernah didamprat orang karena saya ngomong. Tapi memang saya ngomong benar. Saya cuma jawab sederhana. Pertanyaannya sederhana sekarang kalau lu mau ngomong. Omongan gue salah apa enggak? Memang benar tapi lu kan gak boleh gitu. Pertanyaannya sederhana, omongan gue salah nggak? Lu terima apa enggak? Gue nggak bisa paksa. Ya, tapi kalau omongan gue salah gue cabut. Tapi kalau enggak sorry. Faktanya orang mau tanya gue kasih tahu. Akhirnya dia nggak bisa ngomong. Memang saya ngomong benar kok. Kecuali saya salah, saya akan cabut kalimat saya. Karena itu sebetulnya kan gampang hidup merdeka ya. Supaya kamu nggak diomongin orang ya jangan bikin macam-macam. Simpel-simpel aja, susah-susah amat. Kita ngomong berbuat benar aja, hidup benar aja masih diomongin orang, apalagi enggak. Cuman kalau kita hidup benar, diomongin orang masih enak. Kita kan pejuang jadinya kan. Pemenang lah kita di situ ya. Korban pergunjingan, kira-kira kan begitu. Tapi kita the winners. Tapi kalau kita yang banyak ngomong lalu keserang balik ya sakit. Karena itu ayo belajar kemerdekaan dan kemerdekaan orang yang tidak melakukan dosa. Hidup menuju kepada pengudusan. Maka bahagialah hidupnya. Ya, dia bebas dari intimidasi itu. Yang kedua, dia bebas dari cinta diri. Karena orang-orang yang cinta kepada kemerdekaan, mereka akan menyangkal dirinya dan belajar memikul salibnya. Menyangkal diri adalah tindakan tidak menyenangkan karena seluruh hidup adalah kita. Aktor paling penting dalam hidup ini adalah kita. Kalau kita ribut satu dengan yang lain, siapa yang korban? Ya saya. Orang lain mah nggak korban. Buat kita saya adalah paling penting. Walaupun sebetulnya saya mengorbankan orang lain, tetap saya jadi korban. Kecintaan kita terhadap diri kita memang sangat kuat. Ya, nggak gampang itu. Oleh karena itulah saudara, di dalam kita belajar untuk menggali kehidupan kita, di dalam kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Lagi-lagi hidup kita itu harus menjadi medan tempur, di mana kita belajar
untuk tidak mengiyakan seluruh apa yang kita mau. Belajar untuk menyangkal diri. Dan memang itu tidak mudah. Karena itu kita harus berkelahi. Jadi bukan sekedar apa maumu. Hargai teman-temanmu. Ya. Kita seringkali misalnya merasa benar lebih dari yang lain. Padahal kalau kamu benar lebih dari yang lain, kamu tolong yang lain. Yang kagak benar itu loh. Jangan juga karena kamu lebih benar lalu yang lain kamu abaikan. Lalu apa buktinya bahwa kamu benar? Paling tidak kamu abaikan yang tidak benar, kan begitu toh? Sehingga memang jadi benar itu nggak gampang. Karena jadi benar bukan untuk diri, tapi jadi benar bagaimana menolong yang lainnya. Itulah hidup kita. Ya. Sehingga perkelahian kita, pertandingan kita itu membuat kita menjadi sangat luar biasa. Karena itu cinta diri itu menjadi perkelahian tiap hari di mana kita menghajar diri kita. Bagaimana menyangkal diri karena kebenaran, bagaimana kita melatih kepekaan. Itu penting sekali saudara yang kekasih. Ya, sehingga kita bisa menikmati hari-hari kita. Dan itu harus exercise. Belajar menerima orang yang norak buat kita, ya. Kelakuannya nggak cocok sama kita, nyebelin gitu ya. Itu kan paling nggak enak ya. Paling gampang kan ya udah nggak usah bergaul sama dia, selesai toh. Simple. Tapi kalau itu yang kita lakukan sebetulnya kita pengecut juga. Kita terlalu cinta diri kita sehingga kita tidak berani untuk mengalami singgungan atau ketidakenaan dari dia. Andai kata Tuhan berpikir yang sama, waduh matilah kita ini semua. Karena akan ditinggalkan Tuhan kita ini. Nggak ada yang memenuhi standar dia kan. Habislah kita ini semua. Tapi dia mau. Sakit karena itu. Dia mau datang bersama. Dia piara nih murid-muridnya yang 12 ini. Satu menjual dia, yang satu menyangkal dia. Yang 10 babak belur gak karu-karuan. Yang satu ada di bawah kayu salib tapi gak tahu apa yang mau dikerjakan. Bingung semuanya. Tapi dia ada di situ. Sehingga saya pikir-pikir betul ya. Jadi dalam pelayanan itu seni bagaimana menolong orang menikmati hidup perubahannya itulah seni yang paling tinggi. Sekalipun tidak selalu mudah saudara. Karena selalu saja ada pecundang di dalam kelompok itu kan. Seperti Yudas toh. Petrus memang berubah tapi Yudas ternyata memang di PHK. Pergilah kau ke kekacauan itu kan begitu toh. Maka matilah Yudas. Kita akan bertemu orang-orang bebal seperti itu. Tetapi kita juga punya kesempatan menghadapi orang seperti Petrus. Yang menyangkal tapi kemudian akhirnya berubah dan akhirnya menjadi murid Kristus yang luar biasa itu. Thomas yang tadinya meragukan itu. Si skeptis itu. Yang kemudian berubah menjadi optimis dan sangat luar biasa. Objektivitasnya melayani Kristus itu. Keunikan-keunikan hebat ya. Jadi kalau kita memperhatikan seluruhnya, kita terjun dan kita bedah. Itulah hidup kita. Yesus bukan menyangkal diri. Dia menyangkali keilahiannya. Allah jadi manusia. Kita menyangkali diri, manusia yang tetap manusia. Cuma semangat kita, pusat hidup kita yang kita sangkali. Bukan lagi untuk diri kita, tapi untuk Tuhan kita. Pertandingan kita sebetulnya jauh lebih sederhana. Kenapa gak bisa? Yesus bisa kok. Persoalannya kita mau gak? Sakit pak, begini. Memang iya. Saya bersyukur pada Tuhan untuk beberapa kesakitan yang saya alami. Tapi itu menolong saya, mendidik saya. Saya sangat bercita-cita, jujur saja kalau kalian tanya. Saya mau jadi orang yang paling tidak di bidang saya. Ya, saya menjadi the best. Yes, it's my dream. Apa yang aku tahu aku tidak mau berhenti. Mau terus belajar untuk lebih dalam lagi. Di mana saya ada. Tapi pada saat bersamaan terus saya berdoa. Dan saya berkelahi untuk jadi the best tadi. Tapi saat bersamaan saya terus berdoa. Supaya Tuhan jadikan saya rendah hati. Tapi saya takut loh. Karena memang paling sulit ya. Kita kan bisa rendah hati karena kagak ada yang disombongin kan gampang ya. Dia rendah hati loh. Kagak banyak ngomong. Mau ngomong apa? Ngomong juga kagak tahu. Mau apa yang disombongin dikit pun gak ada. Ya rendah hati. Itu kan bukan rendah hati itu. Saya terpaksa rendah namanya itu ya. Yang ada ini kita bisa nih. Tapi kemudian aduh ribet loh. Tapi saya pikir saya gak takut untuk maju. Tapi saya memang rendah hati. Walaupun kalau kalian tanya. Waduh saya jebrak-gerbuk juga. Ini kalau makin pinter kira-kira gue makin ke atas nih. Pergaulan makin lebar nih kira-kira kecemplung gak ya? Besar kepala gak ya? Jadi saya berkelahi dengan diri saya. Jadi saya berkelahinya itu lucu gitu. Saya kerjakan apa yang sebetulnya saya bisa suruh orang dan saya punya orang. Saya punya uang, punya semuanya kok untuk kerjakan itu. Ngapain saya kerjain sendiri? Tapi itu saya lakoni, saya nikmati. Bener loh. Jadi saya berkelahi. Saya pernah share ya. Saya ke kamar mandi, habis tisu lempar, cetuk, gak masuk. Udah jalan nih. Tapi saya tahu tadi gak masuk. Tengah jalan rasanya, wih itu gak masuk loh tadi gak beres loh. Balik lagi, saya ambil lagi. Saya masukin lagi ke sampah. Ngapain sebetulnya ya? Tapi saya cuma mau melatih jeritan hati saya. Kan dimulai yang simpel-simpel dulu ya.
Bagaimana kau mau hidup suci? Ya, jorokmu tiap hari. Enggak percaya saya. Yang penting kan hatinya suci. Udahlah, bajumu saja enggak bisa kau urus, hatimu lagi. Ngomong kau. Iya toh? Kadang-kadang kita terlalu keblinger urusannya rohani-rohani ya. Bukan berarti kalau kamu fisiknya bersih, semuanya bersih, lalu hatimu bersih. Enggak tentu. Tapi sulit bagi saya membayangin kamu sembrono hidup lalu mau bersih hati. Saya enggak ngerti itu. Karena hati itu estetika yang lebih tinggi lagi. Physically itu estetika yang lebih rendah. Mulai dari yang rendah untuk bisa ke atas. Ayo kita latih diri kita. Ketertiban kita, sikap kita, semangat kita, hidup kita, ibadah kita. Ya. Sehingga dengan demikian kita betul-betul belajar mencintai Tuhan, bukan mencintai diri kita. Yang ketiga, bagaimana kita bebas dari kemalasan. Kita menjadi proaktif karena kebenaran. Proaktif adalah satu istilah yang dipakai Stephen Covey banyak dan kemudian populer dalam Seven Habits, lalu Eight Habits itu lagi ya. Saudara-saudara, secara filosofis nyaris tidak mungkin manusia itu bisa proaktif kalau ukuran sejatinya bisa diukur. Ukuran sejatinya kan Tuhan Yesus. Dia proaktif. Tidak diundang ke dunia, dia datang ke dalam dunia. Dia Allah jadi manusia. Dia tahu dia ditolak, dia tahu dia bakal disalibkan tapi tetap dikerjakan. Nah itulah proaktif. Saudara mau gak mengerjakan sesuatu di mana saudara kerjakan dan itu akan baik tapi saudara akan disalibkan? Udah tahu nih, saudara kerjakan gak? Mana mau. Orang gak tahu aja pas disalib kita kecewa, tahu gini gue gak kerja kan gitu. Apalagi tahu di depan. Siapa yang mau garap itu? Gak akan ada yang mau kerja itu. Mana kita mau kerjain sesuatu lalu kita tidak dihormati. Omong kosong itu. Kita mau dihormati. Lagi-lagi berkelahi. Ini pertandingan sengit. Gak gampang itu. Sehingga di dalam bagian seperti inilah kita berkelahi, terus dalam hidup kita berkelahi. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Bagaimana kita memenangkan pertempuran kita. Kita harus bebas dari kemalasan itu. Kemalasan itu bukan malas kerja ya. Khususnya dalam konteks kerohanian. Kita punya 1001 argumentasi kita tentang kegiatan kita. Sampai hal kerohanian terabaikan oleh kita. Bagaimana kehidupan doa kita. Bagaimana perenungan kita akan firman. Bukan soal ke gereja saja. Bagaimana pertumbuhan iman kita. Dengan waktu yang berjalan. Kita sebenarnya bertumbuh apa tidak. Perlu sebuah pemikiran yang serius. Perlu sebuah pembelajaran. Sehingga kita bisa mengukur terus. Andai kata ada kelas. SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP, SMA, terus kuliah begitu ya. Tiap tahun kan dapat rapot gitu ya. Sayang ya. Rohani itu malaikat kagak kirim rapot itu. Kalau kirim rapot merah terus kali ya. Terus ada peringatan lagi ya. Tolong kepada keluarganya. Ya. Perhatian anak ini malas belajarnya. Kagak doa. Aduh mak. Pas kita mau negor yang sebelah sini kita juga malu. Rapot kita juga sama merahnya. Hanya kita cuma bilang kita senasib loh. Semua kita angkat rapotnya merah semua. Catatan malaikat panjangnya setengah mati. Untung bukan Tuhan Yesus yang catat. Kalau catat Tuhan Yesus lagi lebih gawat lagi. Berapa jorok rapot kita. Saya suka membuat satu, kalau kita bilang istilah keren dulu di koran ya, wawancara imajinasi. Saya selalu membayangkan kalau aku gini, Tuhan ampun. Jadi saya seringkali merasa nothing gitu. Ya. Jadi pengen lagi lebih, pengen lagi bagus, pengen lebih. Tapi waktu kita pengen bagus juga bisa mentok-mentok loh. Enggak selalu mulus semuanya. Belum urusan uang lagi, urusan manusia, urusan sistem. Waduh mak, banyak banget. Gerabak gerubuk. Nah jadi dari situ kan kita belajar terus kita ngelihat asal kita mau melakukan sesuatu. Toh untuk tahu dan tahu itu membuat kita mudah jadi diskusi. Kalau saya mudah diskusi dengan banyak orang, saudara enak sekali untuk menyampaikan Injil. Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati apa? Saya selalu berpikir kalimat itu hebat. Tidak terikat. Jadi kalau aku di dunia, aku layani Tuhan. Kalau aku mati, aku ketemu Tuhan. Wih, merdeka banget ya. Kagak ada takutnya mati loh. Kita takut mati gak saudara? Halo? Tergantung ya, lagi stres apa enggak. Lagi stres, ya mati berani dah. Enggak kuat lagi deh ini hidup begitu ya. Saya jujur saja memikirkan kalimat Paulus itu. Dalam khotbah saya pasti teriak. Jangan takut mati. Itu prinsip saya, itu keyakinan saya. Tapi detik-detik itu kalau dihadapin kadang-kadang. Kalau saya, karena saya bilang tadi suka imajinasi. Tiba-tiba gue gini, gue mati nih. Matinya sekarang. Mulia amat ya. Masa masih ini. Lalu mulailah berdebat dengan diriku sendiri. Saya memang melatih diri begitu aja. Gila. Aku belum bisa 100% menikmati kalau mati hari ini. Tapi kalau kalian tanya, Bapak siap mati? Siap 100%. Yes. Itu my prinsip.
Tapi kalau mau jujur aku bergumul lagi dengan batinku, takut juga loh. Baru kalian bilang, kalau gitu gimana Pak? Yes, itulah perlunya pergumulan jujur untuk tahu posisi kita yang sesungguhnya. Tapi dalam keyakinan pemahamanku, mati hari ini pun menyenangkan. Karena bersatu dengan Tuhan. Tapi ternyata mentalitasku, memoriku membuat aku terikat juga. Udah Tuhan, tolong. Jadi pergumulan. Oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita memikirkan hidup kita merdeka, ya. Kemerdekaan dan kemerdekaan itu bagaimana kita merdeka, sampai bukan saja bagaimana kita hidup dan melakoninya. Kalaupun kita mati, kita siap. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, upah dosa adalah maut. Tetapi hidup yang kekal adalah Yesus Kristus, itulah Tuhan kita. Di mana kita beroleh hidup yang membawa kita pada pengudusan sampai menuju pada hidup yang kekal. Selamat bertanding, selamat berjuang di keseharian kita. Kan itu jangan jadi penakut. Tapi kalau melayani jangan berhenti. Terus maju, terus setia. Terus bertumbuh. Supaya bisa kau nikmati hari-harimu. Saudara kalau disuruh milih, ini saya juga sering tanya sebetulnya. Tetapi rasanya saya tetap saja mau bolak-balik nanya ini. Saudara lebih suka surga apa dunia? Halo? Lebih suka surga apa dunia? Surga ya. Saudara lebih cinta dunia apa cinta surga? Ya saudara cinta surga, apa suka surga gitu ya. Oke, good. Kalau hari ini saudara sakit parah berdoa enggak? Doanya apa? Penipu kau gitu. Jadi kau lebih suka mana, dunia apa surga? Halo? Hah? Ya berdoalah kau, Tuhan ambil nyawaku. Kenapa kau minta sembuh? Pernah gak kita berdoa, Tuhan aku mau sembuh, itu keinginanku. Tapi Tuhan kalau kau mau panggil aku, panggillah. Aku siap. Pernah gak doa begitu? Mulai semua. Kalaupun ada pasti itu udah frustrasi itu ya. Dokter udah vonis, sebulan lagi mati kau. Tuhan ambillah. Kau udah tahu kau sebulan lagi mau mati. Jadi bukan keikhlasan, rasanya berat ya. Hah? Kalau kita dengan kesadaran penuh. Tapi izinkan saya untuk menutup ini, saya ingat betul. Ada satu orang cancer 2 tahun lebih. Sudah gak ke dokter. Ditambah ke belakang saya udah gak tahu berapa lama. Mereka orang cukupan lah tadinya, tapi habis-habisan tinggal sisa 1 rumah lah. Karena udah gak kerja lagi nih Bapak. Lalu saya ditelepon ya oleh saudaranya sebetulnya. Hanya karena dengar di radio dan dia sering dengar saya. Acara kita di radio. Pak boleh gak Pak doain dia? Masa saya bilang gak boleh begitu ya. Tapi bilang boleh. Ini waktunya bagaimana? Hanya saya juga gak berani janji. Cuma saya bilang gini, oke kasih saya alamatnya di mana. Ya. Oke saya akan atur waktu pas mampiran. Tapi sorry ya saya gak bisa ngomong hari ini apa besok atau apa. Tapi nama telepon. Jadi saya mau pergi satu waktu ke satu tempat. Saya ingat ini udah saya belok aja dulu. Jadi beloklah ke tempat dia ini masuk. Udah kasih tahu keluarganya. Ditunggulah saya. Ketemulah kami. Ngomong-ngomong. Ya udah 2 tahun ini dia menderita terus tempat tidur. Dia dengar khotbah. Tapi habis itu dia marah-marah lagi sama Tuhan. Kenapa begini dan seterusnya. Ya, karena dia udah mulai stres, marah-marah, anak-anak juga jadi clash, istri jadi clash, nyakitin ya memang kalau sakit repot ya. Orang kalau sakit itu selalu butuh perhatian ya. Tapi kita suruh merhatiin terus-terusan karena dia udah mulai bertingkah apa karena frustasinya, kita juga stres juga kan. Lalu kita juga jadi marah. Ironis ya. Jadi sebetulnya semua jadi korban. Baru saya kalau ngeliat begitu selalu loh, saya juga gak kuat kalau ngurusin orang sakit cengeng, saya gak kuat loh. Mau ini, mau itu. Cengeng kali kau, nangis-nangis melulu. Orang sakit juga saya marahin. Anak saya itu kalau sakit sama saya habis dia sudah. Jangan cengeng-cengeng. Oh gak kuat Pak. Diam kau, Papa lebih parah lagi kuat gitu ya. Kadang-kadang lucu ya. Dia sama saya paksakan. Padahal mungkin yang dirasakan sama yang saya rasakan bisa beda. Tapi itu saya. Lalu saya pikir, gak benar nih. Tapi saya kalau mau mengayomin, anak aku Papa ngerti. Papa. Gak bisa juga saya. Capek jiwaku kalau begitu ya. Bukan badanku yang capek. Jadi bagaimana nih gitu ya. Tetapi baru saya ngerti loh. Kayak apa Tuhan ngurusin kita itu. Saya selalu berdialog dengan hal-hal yang simpel-simpel aja lah ya. Aduh Tuhan, gak kuat aku ngurusin. Ini anak-anakku loh, ini darah dagingku, aku cinta sama mereka. Tapi kalau mesti ngelonin, ngertiin, gak nyanggup saya. Dengan tipikal saya ini. Istri saya lebih ngerti yang urusan begituan. Nah jadi saya gak kuat, lalu saya pikir ya berapa beratnya. Nah saudara yang kekasih,
Kemudian saya ke tempat orang ini lalu kita berdoa ngomong-ngomong. Jadi dia udah clash ini keluarga apa. Sebelum ketemu suaminya, istrinya udah cerita dulu ruang tamu, aduh Pak kita udah gak kuat Pak, udah begini. Anak-anak juga akhirnya jadi benci sama bapaknya. Jadi kacau balau. Keluarga yang tadinya harmoni begitu ya. Jadi kecewa. Oke, saya masuk dalam ngobrol-ngobrol. Ya mula-mula dia dingin. Ini saya pikir-pikir lucu juga ini orang. Dengar aku di radio terus dia minta aku datang. Aku datang kayak dicuekin kan gitu ya. Perasaan juga kok lain gitu. Terus ngomong, ya mulai nyambung lah ceritanya. Ya jadi openingnya cukup lama juga. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus saya khotbah simpel. Ya saya cuma khotbah itu bacakan ayat. Akhirnya kita tanya gini, mau gak kau sembuh Pak? Ya mau lah Pak. Bagus, itu satu sisi aku bilang kan. Tapi gimana kalau Tuhan panggil Bapak? Bapak mau gak? Dia diam. Kita mau berdoa sama Tuhan, tapi kan kita mesti siap pada dua kemungkinan kan. Tuhan kasih umur panjang atau Tuhan panggil. Ngomong lagi, iya saya siap. Sungguh-sungguh siap, sungguh. Kita berdoa ya. Oke, doalah kami. Tuhan minta kami ya sembuh, itu kerinduan kami. Tapi kalau kau rasa baik memanggil dia, bermurah hatilah. Supaya memanggil dia juga segera. Itu doaku benar. Ya amin kan. Selesai doa itu udah pergi saudara. Ada kali setahun baru istrinya itu cerita sama saya. Itu pun ceritanya jadi lucu. Jadi saya pas mimpin Natal ya di tempat saudaranya dia yang pernah nelpon saya itu. Baru istrinya, Pak Bingman saya minta maaf waktu itu gak sempat kasih tahu. Iya kenapa? Aduh Bapak habis doain Pak, luar biasa Pak. Seminggulannya lagi Bapak meninggal. Dia meninggal. Ya, saya tanyakan gimana meninggalnya. Dia cukup tenang Pak. Good. Kenapa kau harus terikat dengan dunia ini? Seringkali Tuhan membiarkan kau dalam kesusahanmu yang panjang itu. Karena kau terlalu terikat dengan dunia ini. Ya, belajar baik-baik. Jadi maksud Bapak kalau saya baik-baik jadi saya cepat-cepat dipanggil. Belum tentu. Bukan itu maksudku. Tapi belajarlah tidak terikat dengan dunia. Hidup dengan merdeka. Nikmati. Tapi jangan lupa ya. Mulailah dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Aktif, bukan pasif. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com